paling banyaknya nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena kita kada bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Islam ini. Jadi benar-benar kita rasakan nih, beruntung benar kita Islam itu beruntung benar. Kada semua orang dapat hidayah Jadi yang hendak memiliki kitab ini, pian bisa berpadah kena lawan Ustaz Samsudin. Ustaz Samsudin. Nah, Ustaz Samsudin atau lawan Habib Irwan kah? Okay. Ya, bisa aja. Insyaallah bulan hari Jumat atau Sabtu kita ke Martapura, ke Banjar. Nah kalau sempat insyaallah ulun cariakan berapa pian butuh kitabnya. Insyaallah kalau bisa diadakan terlebih dahulu. Bagi yang hendak kitab ya, ini kitabnya bahasa Arab lah. Tapi setidaknya walaupun bahasa Arab, pian mengikuti aja sudah berkah insyaallah. Ya. Walaupun kada paham, insyaallah berkah. Harganya, hadiahnya ulun tahun yang kemarin itu berkisar kurang lebih 25 sampai 30. Ya kak, ya aku kurang lebih semangkuk bakso lah. Sekali biar masuk ke warung Lamongan dapat satu kitab ini. Tahan selawasa nggak ada habis. Ya, makan sekali habis sudah duitnya. Nanti kalau makan kitab ini insyaallah seumuran. Selama kada dimakan rayap aja insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Nah, dan sebelum melanjutkan ujian Habib Muhammad, sebelum kita akhiri majelis nanti kita bertahlil ya. Nah, jadi kalau ada di antara pian yang hendak mengirim nama-nama arwah yang hendak dihadiahkan silakan ditulis ya. Ditulis. Dan kalau bisa kita ada yang membukukan, kalau banyak ditulis satu kertas ya, 1 sampai 10, 1 sampai 20 misalnya kalau ada. Jadi satu kertas aja. Nah, misalnya kalau di antara pihak nak berhadiah, nah kita serahkan hadiahnya ke Habib Irwan untuk kemaslahatan majelis ya. Kalau ada yang nak berhadiah dengan pembacaan tahlil tersebut. Al-Islam, pembahasan yang pertama di kitab ini adalah Al-Islam. Al-Islam huwa al-imtithalu wal-inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami syar'iyyah wa huwa ad-din al-maqbul 'inda Allah alladhi ikhtarahu li'ibadihi wa lam yartadi dinan siwa. Islam itu adalah al-imtithalu wal-inqiyadu, melaksanakan ya. Islam itu melaksanakan wal-inqiyad dan tunduk patuh lima ja'a terhadap apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ahkamis syar'iyyah, daripada hukum-hukum syar'i. Itu Islam. Kalau kita sudah masuk dalam kategori ini, berarti kita Islam. Kalau kita masih belum masuk dalam kategori ini, berarti Islam kita belum sempurna. Yang pertama adalah melaksanakan dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah, hukum-hukum agama. Tunduk terhadap hukum-hukum agama. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan. Nah, ini berarti tunduk dan kita melaksanakannya. Maka kalau semua hukum kita gawi ya, sholat berarti wajib kita gawi, puasa Ramadan wajib hukumnya kita kerjakan, berarti imtisal, itu masuk arahnya kepada Islam. Haji bagi orang yang mampu kita kerjakan, dilaksanakan, ditunaikan, ini imtisal, melaksanakan. Dan yang haram ditinggalkan.
karena Rasulullah membawa hukum syar'i. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan juga ada yang mubah. Jadi kita harus tunduk semua kepada hukum agama. Nah, itulah maksud daripada Islam yang sempurna. Apabila kita mampu sudah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, berarti kita Islam yang sempurna. Kalau hanya sekedar Islam, sekedar hanya mengucapkan syahadat, tapi kada sembahyang, kada puasa, kada berhaji, padahalnya sudah mampu, Islam hanya sekedar nama saja, tapi keislamannya tidak ada makna. Ya, sekedar nama aja orang Islam, tapi amaliyahnya kada ada, isi daripada Islamnya itu kada sempurna belum. Jadi yang kita cari itu memang, yang kita usahakan adalah yang benar-benar Islam, yang Islam yang sempurna. Itu yang kita kehendaki itu di situ. Yang mana kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muslimin. Aslama yuslimu islaman. Ya, aslam yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salima, selamat. Jiwa yang selamat. Jiwa yang salim, hati yang salim, hati yang luas. Ini tanda-tanda orang yang Islam, hatinya luas. Al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu adalah apabila saudara-saudaranya itu selamat daripada tangan kita dan daripada lisan kita. Artinya mereka itu selamat daripada pandiran yang kada baik dari kita. Apabila orang itu selamat daripada tangan kita, kita kada pernah memukul orang, kada pernah menyakiti orang dengan tangan, kada pernah menyakiti orang dengan lisan, kada pernah menyakiti saudara kita dengan anggota tubuh kita, maka ini diantara kategori orang yang Islam. Kalau masih aja mulut kita belum selamat daripada orang masih terganggu dengan mulut kita, orang masih terganggu dengan tangan kita, karena tangan kita selalu menyakiti dan mengganggu orang, kaki kita selalu menendang orang, mulut kita selalu menghibah, berkata kotor yang kada baik. Berarti ini kan kada nyaman di orang. Berarti ini belum dikatakan muslim yang sebenarnya, belum dikatakan muslim yang sempurna. Nah, itu kategorinya. Selamatkan orang lain itu dari segala anggota tubuh kita, daripada kejahatan kita, dan berusahalah untuk berbuat baik kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kalau ternyata juga kita ini kadang-kadang memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai kejahatan kita yang diterima orang. Kata awal berbuat baik lawan orang, jangan sampai kita berbuat jahat, karena sangat rugi. Sudahnya kada pernah berbuat baik, kada pernah memberikan manfaat kepada orang, tapi kejahatan kita terus mengalir kepada orang. Yang kita lakukan terus kejahatan, ini merugi. Ya. Jadi sebaliknya, ujar Gus Baha, ya, kalau misalnya kejelekan kita ini bakal mengganggu kepada orang lain, maka lebih baik uzlah. Apa ini maksud dengan uzlah? Berdiam aja di rumah. Kalau kita ini berkawanan, pasti kita nyampe orang. Kalau kita ini berjalanan, kita pasti ada orang yang terganggu. Maka jadi sudah lebih baik uzlah, berdiam di kamar dengan niat supaya orang kadang-kadang kejahatan kita. Ya, ada kadang-kadang tuh orang yang seperti itu. Kalau tak kumpul sudah kekawanannya, pasti ada yang jadi korban tuh, yang disambati kan, nah, yang dibully kan, atau diganggu kan dengan tangannya. Nah, berarti perbuatan
perbuatan jahat kita mengganggu orang lain. Bahkan di sini ketika kita punya masalah di rumah yang menyebabkan kepala kita ini pusing, hati kita galau, kalau bisa jangan keluar di sini. Kenapa? Kalau kita keluar rumah, orang yang punya masalah biasanya wajahnya masam, wajahnya kada nyaman dilihat. Nah, wajah yang kada nyaman dilihat ini sudah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi itu menyuruh kepada kita supaya kalau ketemu orang selalulah tersenyum. Ini kalau kita ketemu orang merangut. Kenapa? Masalah di keluarga, masalah di rumah tangga. Nah, kalau kita punya masalah yang kayak itu, jadi sedikit usahakan diam di rumah aja supaya jangan sampai masamnya muka kita dirasakan oleh orang. Nah, ini sampai ke sini Islam pun atur luar biasa. Makanya di dalam hukum Islam la yaqdi qadin wa huwa jami'. Seorang qadhi tidaklah memutuskan suatu hukum ketika dalam keadaan lapar. Itu Islam. Kenapa seorang qadhi kada boleh memutuskan suatu hukum? Seorang hakim kada boleh memutuskan hukum dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan lapar kada konsentrasi. Ya, konsentrasinya hilang sehingga dia memutuskan hukum kada sesuai dengan fakta, kada sesuai dengan yang sebenarnya. Maka Islam melarang jangan memutuskan dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang kada boleh juga, karena orang yang kenyang di bawah dia mengantuk. Memutuskan hukum dalam keadaan ngantuk akhirnya kada pas dengan apa yang dikehendaki. Nah, jadi agama yang Allah turunkan kepada kita itu adalah agama yang sempurna apabila kita mampu untuk mengamalkannya. Maka patut kita syukuri para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini masih belum menjadi muslim yang sebenarnya, muslim yang sempurna, tapi kita harus bersyukur kepada Allah taala karena nikmat Islam ini nikmat yang terbesar. Ada orang yang lahir daripada rahim orang yang bukan Islam sampai kenal kada berislam, sampai meninggal kada berislam. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang lahir dari rahim orang yang Islam, kemudian dia Islam, besarnya Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Itu seperti kita. Nah, kalau inya lahir dalam keadaan dari rahim orang yang kada Islam, kemudian besar, balik, dia masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Kalau kita lihat-lihat orang yang sebenarnya muslim itu orang mu'alaf itu. Kalau kita ini Islam keturunan, yang bujur-bujur dapat hidayah itu orang yang lahir dari rahimnya orang kada muslim dan dia berislam atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini bujur-bujur hidayah Islam. Kalau kita Islam ini karena orang tua kita Islam. Kita Islam karena mama abah kita Islam. Kita empat juga Islam. Coba kita bayangkan kalau kita ini lahir dari rahimnya orang yang kada muslim, apakah bisa kita jamin kita Islam? Kalau seandainya kita lahir dari rahim orang yang kafir, apakah bisa jamin kita ini bisa berislam? Kada ada yang jamin. Maka inilah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, tanpa kita meminta kepada Allah, tapi Allah yang memberikan kepada kita Islam. Kita kada minta lewat Allah, tapi Allah yang memberikan. Berapa banyak saudara-saudara kita kada diberi Allah di dalam hatinya Islam, berapa banyak? Banyak. Nah, tapi kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang Allah letakkan agama Islam di dalam hati kita. Nah, inilah kata ulama harus disyukuri setiap saat. Sehingga dikatakan sebagian ulama mengatakan aktsar ma yuslabu ni'mah minal insan taqsiruhu wa syukru ala ni'matil Islam. Kebanyakan
nikmat itu dicabut, ya, kebanyakan nikmat kita dicabut oleh Allah Ta'ala daripada manusia, itu karena kita jarang bersyukur kepada Allah daripada nikmat Islam ini, sehingga nikmat yang ada pada kita Allah cabut. Baik itu nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat waktu, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita kada bersyukur. Kita ini diberi Allah Islam, padahal Islam ini adalah nikmat yang paling ganda. Sekaya-kayanya orang kalau ada Islam, paling-palingnya satu umat menikmati kehidupan ini paling 60 sampai 70 tahun, itu pun kalau sampai umurnya. Itu pun kalau sampai 60 itu kalaunya sehat terus. Kadang-kadang orang 50-an sudah banyak pantangan walaupun banyak duit. Makanan sudah dipilih, makan yang bersantan kolesterol, asam urat, makan daging, nah tensi naik, jadi macam-macam sudah. Jadi kalau kita hanya mendapatkan kenikmatan dunia tanpa ada Islam, maka itu hanya sebentar saja. Tapi dengan sebab kita Islam, maka kenikmatan yang abadi bisa kita dapatkan, yaitu kenikmatan di akhirat kelak. Ini tiket untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat harus Islam dulu. Kayak apapun sebaik-baiknya orang, banyak sedekahnya, setiap hari 100 juta untuk bangun masjid, untuk bangun majelis, untuk bangun pondok pesantren. Pokoknya orangnya dermawan, loyal, tapi kada Islam, dapat lainnya padilahnya, kada dapat. Sebanyak kayak apakah banyaknya amalnya, makanya kada bakal menikmati jerih payahnya di dunia dari kebaikannya, ini kada bakal dapat di akhirat nanti. Karena apa? Tiketnya belum dipegang, yaitu Islam. Tapi kalau punya sudah basic Islam, berbuat baik sedikit aja, itu sudah ada balasnya nanti di akhirat. Apalagi banyak. Maka inilah yang perlu kita sadar para hadirin. Sesuai arahan guru kita Nabi Muhammad, bahwasanya kita insya Allah majelis ini selesainya kurang lebih 10 atau sampai 15 menit sesudah azan. Jadi kurang lebih insya Allah 10 menitan lagi, tapi malas 15 menit lah kita selesai insya Allah. Nah, jadi paling banyaknya nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Karena kita akan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Islam ini. Jadi benar-benar kita rasakan nih, beruntung benar kita Islam itu, beruntung benar. Karena semua orang dapat hidayah Islam. Kita tanpa memilih, kita dijadikan Allah Ta'ala orang Islam. Apalagi kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Allah menjadikan kita umatnya Nabi Nuh, bisa lah, bisa. Kalau Allah jadikan kita umatnya Nabi Yakub, kawat, bisa. Ya, tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sendiri yang memilih kita tanpa kita minta kepada Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baik umat. Ini disyukuri juga. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya akan Allah tambah nikmat kita. Kita bersyukur atas nikmat Islam, maka akan Allah tambah kesempurnaan Islam ini. Kalau Allah memberikan kita kesempurnaan Islam, menjadi Muslim yang sebenarnya, maka Allah permudah kita untuk menjalankan segala perintahnya. Allah permudahkan kita untuk menjauhi larangannya, karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Islam ini adalah ad-dinul maqbul 'inda Allah alladzi ikhtarahu li'ibadihi, dan ini adalah agama yang diterima
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh hamba-hambanya, dan Allah tidak ridha selain daripada agama Islam. Ada ridha Allah. Walaupun ajaran itu bagus, walaupun ajaran itu ibaratnya manusiawi benar, tapi kada Islam kada diterima Allah Ta'ala. Karena Allah SWT berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah SWT adalah agama Islam. Dulu pada zaman Nasrani, pada zaman Rasulullah SAW, orang Nasrani mengatakan agama yang paling baik itu adalah agama Nasrani. Orang Yahudi mengatakan agama yang paling baik itu adalah agama Yahudi. Tapi turun firman ini, dengan sebab itu Allah turunkan firman-Nya, agama yang paling bagus kata Allah, yang Allah ridai adalah bukannya Nasrani, bukannya Yahudi, tapi adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi, orang yang mencari agama selain Islam. Ya, maka di akhirat ini menjadi orang yang merugi. Apa arti merugi? Lima sirihi ilan nar, karena dia akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Nya ke dalam Islam. Kalau inya itu sudah Islam, walaupun banyak maksiat, tetap nanti tempat kembalinya ya paling lambat ribuan tahun, ratusan ribu tahun, tetap kembali ke surga karena ada Islam. Tapi kalau sudah ada Islam, selawasan di neraka. Nauzubillah. Ya. Yang kita khawatirkan itu ketika kita hendak meninggal dunia ini, ya, apakah kita mampu masih membawa Islam atau tidak? Karena ini penentu nih ya, al-ibratu bil khawatim. Akhir kehidupan kita itu baik apa adanya tergantung di akhir kehidupan kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam membawa iman, meninggal dalam membawa Islam, maka kita selamat. Tapi na'udzubillah, kalau meninggal Islam kita terlepas, iman kita terlepas, artinya meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam Islam, kemungkinan besar kita akan berada di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal semasa hidup rajin sholat, semasa hidup rajin puasa, semasa hidup rajin berbuat baik, tapi ternyata meninggal dunia kada Islam, tetap di neraka selama-lamanya, karena kada ada Islam yang dibawa, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi yang jelas para hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu halin turidu an tamuta alaihi falzimha wa kullu halin la turidu an tamuta alaihi fajtanibha. Setiap keadaan kalau kita ingin meninggal dalam keadaan tersebut, maka lazimi, dan setiap keadaan yang mana engkau tidak mau meninggal dalam keadaan itu, maka jauhi. Ini anjuran dan arahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berangan-angan meninggal dalam keadaan baik. Contohnya meninggal dalam keadaan sholat. Bang ujar Nabi banyak sembahyang. Kita hendaknya meninggal dalam keadaan baca Quran. Banyak baca Quran. Ini Nabi yang nyuruh kayak itu. Artinya kalau semasa hidup kita ini, apa yang kita biasakan, baca Quran kita biasakan, kita istiqomah baca Quran, maka kemungkinan besar meninggalnya juga dalam baca Quran. Kalau dalam hidup kita biasakan bersolawat banyak, sehari sampai 10.000 setiap harinya, kemungkinan besar meninggalnya membaca solawat. Kalau orang itu hidup, dia biasakan bersolat, rajin solat, maka kemungkinan besar meninggal dalam keadaan solat. Ini ujar Nabi kita Muhammad SAW. Dan setiap keadaan, kalau kita hendak meninggal dalam keadaan itu, jangan digawi. Kita kadang ada yang hendak meninggal dalam keadaan lagi berjudi. Nah, ada yang bercita-cita mudahan meninggal kita dalam keadaan berjudi. Ada. Maka jauhi ujar Nabi. Jangan sekali-kali berbuat judi, karena takutnya ketika engkau berjudi, nyawamu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita kadang-kadang yang anak meninggal dalam keadaan zina, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan zina. Takutnya ketika kita zina, Allah cabut nyawa kita meninggal dalam keadaan zina. Nauzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita semuanya keadaan yang anak meninggal dalam keadaan lagi minuman keras, maka jauhi minuman tersebut. Jangan sekali-kali kita coba. Mana tahu kalau kita coba-coba sekali minum langsung mati. Maka minum meninggal dalam keadaan mabuk minuman keras. Nah, ini salah satu tanda besar meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kalau kita sudah tahu yang seperti ini, ya, teori daripada Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi, orang yang hidupnya baik insya Allah meninggal dalam keadaan baik juga. Tapi orang yang hidupnya banyak ada baiknya, kemungkinan besar meninggal dalam keadaan baik juga. Ini memang sudah sesuai dengan teorinya gitu. Kalau kita anak keampah itu, dari sini anak keampah, rata-rata tujuan kita sampai ke ampah. Kadang-kadang ada orang anak keampah sekali sampainya ke TW sana, atau anak tujuan ke ampah sampai ke Buntok. Adakah? Ada aja, mungkin 1-2 dari ribuan orang, hanya 1-2 aja. Mungkin karena tahu jalan kah, orang hanyar kah misalnya, karena tahu jalan hendak ampah sebenarnya tak Buntok sampainya. Yang kayak ini kada banyak. Artinya orang yang semasa hidup amal baiknya banyak, inya katujuh beramal baik, insya Allah kebanyakan meninggalnya baik juga. Walaupun ada kata Nabi, nanti ketika di dunia inya banyak beramal baik, banyak ibadah, meninggal dalam keadaan baik itu ada, tapi ini kada banyak. Contohnya kayak tadi, tujuannya anak ke ampah tembus ke Buntok, sampainya ke Buntok, kada banyak yang kayak itu. Maka yang banyak itu sesuai dengan teorinya. Insya Allah, ya, kalau kita hidup ini diisi dengan kebaikan, amal ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu potensi besar meninggal dalam keadaan baik. Tapi kalau hidup kita isi dengan kemaksiatan, setiap hari judi, ketujuhnya zina, ketujuhnya minuman keras, ketujuhnya mengganggu orang, ketujuhnya mencuri, merampok, merampas, maka kemungkinan besar juga akhir hayatnya kada baik. Ya, maka tinggal kita milih meninggal itu anak dalam keadaan apa? Anak dalam keadaan baik kah? Atau dalam keadaan baik? Kalau anak dalam keadaan baik berarti banyaki perbuatan baik. Kalau memang kada ada niat anak meninggal dalam keadaan baik, kan usah berbuat baik. Nah, tapi ada di antara kita pasti semuanya hendak baik. Wa qala jalla wa ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha kepada kalian yaitu Islam sebagai agama. Wa arkanul Islam khamsatun, yang insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pembukaan kita ataupun pelajaran kita pada malam hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi ulun pribadi dan para hadirin, para mustami'in. Minta rahmat oleh Allah taala, mudah-mudahan diberi keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini dosa-dosa kita ampuni, hajat kita dikabulkan Allah, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan nanti akhir hayat kita Allah akhiri dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa liqini salihah wa ala man sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adakah lagi yang hendak mengirim arwah, nama-nama arwah, silakan dikumpulkan di depan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,